Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan uji autokorelasi pada aplikasi Stata versi 17. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama melihat dan mempelajari apa yang dimaksud dengan multikolenialitas dan bagaimana model yang terkena gejala multikolenialitas. Uji multikolenialitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam suatu model regresi itu terdapat interkorelasi atau kolenialitas antar variabel bebasnya. Multikolenialitas dapat terjadi pada beberapa model, di antaranya yaitu regresi linier baik yang sederhana, berganda, maupun regresi data panel, ataupun regresi yang lainnya juga seperti regresi logistik dan juga Cox regression. Di sini saya ingin mencontohkan bagaimana terjadinya multikolenialitas pada suatu model. Jadi misalnya penggunaan variabel pendapatan atau penjualan digunakan bersama dengan variabel total aset, di mana secara umum semakin tinggi total aset suatu perusahaan, maka nilai penjualannya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antar kedua variabel ini yang menyebabkan terjadinya multikolenialitas jika digunakan secara bersama-sama pada suatu model penelitian. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi terjadinya asumsi multikolenialitas pada aplikasi Stata. Yang pertama, jika menemukan model yang digunakan secara global atau dengan uji F, itu hasilnya signifikan, tetapi ketika diuji dengan uji T, tidak ada variabel independen yang mengalami signifikan. Maka model seperti itu dikatakan memiliki gejala atau masalah multikolenialitas. Yang kedua yaitu dengan menggunakan perintah core kemudian nama variabelnya. Di sini kriterianya adalah suatu variabel yang dikatakan memiliki korelasi yang kuat jika korelasinya itu lebih besar dari 0,8. Jadi kalau diuji di Stata menggunakan perintah core kemudian nama variabelnya dimasukkan, kemudian hasilnya lebih besar dari 0,8, maka model tersebut mengalami gejala multikolenialitas. Yang selanjutnya itu membandingkan nilai koefisien regresi yang dihasilkan oleh nilai beta dengan koefisien korelasi antara variabel independen dengan variabel dependennya. Indikasi terjadinya multikolenialitas dengan ini jika ditemukan perubahan tanda koefisien baik positif atau negatif pada koefisien regresi dan korelasi. Yang kedua yaitu terdapat perubahan signifikansi pada koefisien korelasi dan koefisien regresinya. Caranya itu bisa diketikkan di komennya, nanti itu pwcore, kemudian masukkan nama variabelnya, koma, sig. Nah, yang selanjutnya itu, ini yang paling umum digunakan di aplikasi Stata, yaitu menggunakan nilai variance inflation factor untuk melihat apakah terjadi multikolenialitas atau tidak pada suatu model. Kriterianya yaitu jika nilai VIF-nya lebih dari 10, maka terindikasi adanya masalah multikolenialitas. Nah, di Stata itu di komennya bisa langsung diketikkan perintah VIF. Kemudian yaitu menggunakan grafik untuk melihat hubungan antar variabel. Caranya yaitu menggunakan sintaks graph matrix kemudian memasukkan nama variabelnya. Demikian itu adalah sekilas tentang multikolenialitas, apa pengertiannya dan bagaimana cara-caranya. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolenialitas pada aplikasi Stata. Setelah tadi kita sama-sama melihat apa itu multikolenialitas dan bagaimana ciri-ciri model atau data yang terkena multikolenialitas, sekarang kita akan lakukan uji multikolenialitasnya pada Stata versi 17. Langkah pertamanya kita import dulu file Excel yang kita sudah siapkan.
close, kemudian open, kemudian import. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat model regresinya dulu. Di sini saya contohkan menggunakan satu variabel dependen, 3 variabel independen, dan 1 variabel moderasi. Ketikkan di komen yaitu reg, kemudian variabel y-nya, variabel x1, x2, x3, dan variabel moderasinya. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah model regresi yang akan kita gunakan pada pengujian ini. Selanjutnya kita lakukan uji multikolinearitasnya. Kita masuk ke statistik, kemudian linear models and related, kemudian regression diagnostic, terus specification test. Kemudian di sini kita pilih yang variance inflation factors for the independent variables atau VIF. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasil dari MEAN VIF-nya adalah 1,12, di mana pada penjelasan tadi, jika menggunakan VIF, batas nilainya adalah 10. Di sini jika nilai VIF lebih dari 10, maka terindikasi adanya masalah multikolinearitas. Nah, sedangkan di aplikasi Stata, MEAN VIF-nya itu adalah 1,12, di mana angka tersebut berada di bawah angka 10, yang artinya model yang kita gunakan di sini sudah terbebas dari gejala multikolinearitas. Selain menggunakan MEAN VIF, kita juga bisa menggunakan uji T untuk melihat apakah data ini atau model ini terkena gejala multikolinearitas atau tidak. Caranya kita buat model regresinya dulu, tapi model regresinya ini kita pakainya bukan hanya variabel moderasinya aja, tapi variabel moderasi yang sudah dikalikan sama variabel independen. Yaitu di sini saya masukkan variabel y, variabel x1, x2, x3, variabel x1 kali moderasi, variabel x2 dikali moderasi, variabel x3 dikali moderasi, kemudian beta. Nah, ini adalah hasil model regresi variabel-variabel yang independen dan juga variabel independen yang sudah dikalikan dengan variabel moderasi. Di sini hasil uji F-nya itu sudah di bawah 0,05, yang artinya secara bersama-sama model ini menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, sedangkan ini adalah untuk mengetahui hasil uji T atau uji secara individualnya. Di sini dari keseluruhan variabel, hasil uji T-nya di bawah 0,05, yang artinya variabel-variabel yang terdapat pada model ini juga sudah signifikan. Berarti masing-masing dari variabel X1 mampu mempengaruhi variabel masing-masing dari variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara individual, baik variabel independen yang berdiri sendiri maupun yang berdiri bersama variabel moderasinya. Nah, di sini ada betanya, yaitu kalau di sini X1 atau DER-nya ini berpengaruh signifikan secara positif. X2 juga berpengaruh signifikan secara positif. X3 berpengaruh signifikan secara negatif.
X1 moderasi berpengaruh signifikan secara negatif, X2 moderasi berpengaruh signifikan secara negatif, dan X3 moderasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap Y atau variabel independen. Jadi kurang lebih seperti itu cara melakukan uji multikolinearitas menggunakan aplikasi Stata versi 17. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.